Rencana pembangunan gereja Maranatha di kota Cilegon menuai polemik pasca penolakan muncul dari petisi yang ditandatangani masyarakat. Akhir-akhir ini aku beberapa kali melihat kasus intoleransi yang terjadi di sekitar aku. Dan pertanyaanku, kenapa intoleransi masih terjadi? Oke, sebelum kita membahas ke sumber masalah intoleransi ini sendiri, pertama-tama kita harus memahami apa itu toleransi. Sederhananya, toleransi itu bagaimana kita menghormati perbedaan, tidak mengganggu, dan hidup rukun. Terdengar masuk akal, tapi toleransi itu nggak sesederhana itu. Menurut laporan Setara Institut, kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih terus terjadi. Bentuknya itu macam-macam, mulai dari pelanggaran ibadah, penolakan rumah ibadah, diskriminasi administratif, sampai tekanan sosial. Dan itu baru yang tercatat. Media sosial yang harusnya menjadi ruang diskusi, seringkali berubah menjadi ruang validasi kebencian. Yang mana itu disebabkan karena algoritma tuh nggak peduli mana yang sehat, yang penting engagement. Semakin emosional, semakin dipromosikan. Dan ketika seseorang terus-menerus melihat narasi yang sama, lama-lama prasangka terasa seperti kebenaran. Tapi masalahnya, intoleransi itu bukan cuma tentang orang yang terang-terangan membenci. Kadang-kala masalahnya itu hal yang paling mendasar, yaitu bagaimana cara kita memahami toleransi itu sendiri. Karena banyak dari kita menganggap toleransi itu cukup dengan satu kalimat yang penting gak ganggu. Terdengar damai, tapi pikirkan sebentar. Kalau seseorang dipersulit untuk beribadah dan kita diam, apa itu toleransi? Kalau ada kelompok yang diperlakukan gak adil dan kita bilang, bukan urusan saya, apa itu toleransi? Kalau kita cuma nyaman selama perbedaan itu nggak terlihat, apa itu toleransi? Atau sekedar toleransi semu? Karena toleransi itu bukan cuma soal nggak menyerang, tapi soal memberi ruang, mengakui keberadaan, dan memberikan rasa aman. Toleransi itu tumbuh karena rasa empati, tapi masalahnya, empati nggak tumbuh secara otomatis. Dan di generasi sekarang yang tumbuh di era digital yang serba cepat, sangat reaktif dan penuh opini, banyak dari mereka belajar dunia dari potongan video 15 detik, dan bukan dari pemahaman yang utuh. Dan ketika agama masuk ke ruang lingkup yang seperti itu, yang sering menang bukan pemahaman, tapi emosi, ketakutan, identitas, kami versus mereka. Dan di titik itu, intoleransi nggak lagi terasa seperti tindakan yang ekstrim, tapi seperti sesuatu yang normal. Sekarang kita balik posisinya. Bayangin kalau kamu berada di pihak yang tertolak. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena siapa kamu, karena apa yang kamu yakini, dan identitasmu. Dan mungkin disinilah masalahnya. Kita tuh seringkali membahas toleransi sebagai konsep, bukan sebagai pengalaman manusia. Padahal perubahan sikap tuh jarang banget lahir dari teori, melainkan dari empati. Saat seseorang berhenti bertanya, siapa yang benar? Dan mulai bertanya, kalau aku di posisi mereka, gimana? Karena menurutku di titik itu agama bukan lagi identitas abstrak, tapi manusia. Toleransi itu bukan berarti semua orang harus setuju, bukan berarti semua orang harus memiliki pemahaman yang sama atau keyakinan yang sama. Dan jelas bukan menghapus perbedaan itu. Karena toleransi itu sejatinya lahir karena perbedaan itu ada. Dan pilihan kita adalah menjadikannya ancaman atau merangkulnya sebagai perbedaan. Karena pada akhirnya toleransi itu bukan cuma tentang agama, tapi seberapa mudah kita kehilangan empati. Ketika berhadapan dengan orang yang berbeda, kalau rasa kemanusiaan itu hanya untuk orang-orang yang mirip dengan kita, mungkin yang hilang tuh bukan toleransi, tapi kemanusiaannya. Kita harus sepakat bahwa intoleransi itu adalah masalah. Dan pertanyaanku, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai individu, kita mungkin nggak bisa langsung mengubah dunia, tapi kita bisa mulai dari hal yang sederhana, yaitu belajar mendengar, belajar untuk nggak terburu-buru menghakimi, dan nggak ikut serta menyebarluaskan narasi yang bahkan kita sendiri belum pahami. Karena kadang intoleransi itu nggak tumbuh dari kebencian yang besar, melainkan pembiaran kecil. Untuk keluarga yang masih memiliki anak kecil, atau bahkan mungkin kalian yang akan memiliki anak, kalian bisa memberikan pemahaman tentang mencintai perbedaan. Karena seringkali prasangka itu diwariskan sebelum kita cukup dewasa untuk memahaminya sendiri.
Dan karena ini di era digital, para konten kreator di luar sana stop untuk menyebarluaskan narasi kebencian. Karena nggak ada untungnya. Dan untuk pemerintah, isu intoleransi agama ini nggak bisa dianggap seperti kasus saat yang selesai ketika headline berita menghilang. Karena rasa aman dalam menjalankan keyakinan itu bukan privilege, melainkan hak setiap warga negara. Yang artinya penegakan hukum itu harus konsisten, perlindungan kelompok rentan itu harus nyata, dan ruang lingkup diskusi antar kelompok harus dibangun. Karena kalau pemerintah diam itu juga pesan. Mungkin kita nggak bisa menghapus perbedaan, dan memang nggak perlu, tapi kita bisa memilih untuk nggak kehilangan kemanusiaan ketika menghadapi perbedaan. Susah.